Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Andira Sirait. Saya sebagai pemateri pertama dengan materi penghilangan produksi unit. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan pengertian atau definisinya, yaitu produksi unit adalah produksi di mana ruas kiri dan kanan aturan produksi hanya berupa satu simbol variabel. Contohnya kayak S menghasilkan variabel A menghasilkan variabel B, C menghasilkan variabel D. Pokoknya yang menghasilkan satu simbol variabel. Baiklah, di sini ada contoh pertama untuk penghilangan produksi unit. Contohnya seperti S menghasilkan variabel S sama terminal B, S menghasilkan variabel C menghasilkan variabel D, C menghasilkan terminal EF, D menghasilkan terminal DD. Untuk proses penggantiannya, di sini tersebut ada dua simbol variabel, yaitu S menghasilkan variabel C menghasilkan variabel D. Nah, di antara dua itu maka kita harus melakukan proses pergantiannya, yaitu contohnya kayak C menghasilkan variabel D. Nah, D di situ tersebut D ada di bawah ya, yaitu menghasilkan terminal DD. Maka kita ganti D-nya menjadi terminal DD yang untuk di bawah, teman-teman. Lanjut, untuk S menghasilkan variabel C, sedangkan C diketahui yaitu terminal EF. Jadi kita ganti aja S variabel menghasilkan variabel C, jadi variabel C-nya itu kita ganti jadi EF karena variabel C itu diketahui dengan EF. Nah, setelah penyederhanaannya, jadi S-nya menghasilkan variabel S terminal B, lanjut S menghasilkan terminal DD dan terminal EF, C menghasilkan terminal DD, C menghasilkan terminal EF, D menghasilkan terminal DD. Jadi teman-teman di situ tidak ada yang menghasilkan, setelah kita konversi semuanya tidak ada menghasilkan simbol variabel ya teman-teman. Jadi rata-rata di situ ada terminalnya. Oke, next kita lanjut ke contoh kedua. Ada di sini S, A, B, C, D, E. Itu yang mau kita konversi ya teman-teman. Untuk proses penggantiannya yang mengandung variabel yang mengandung simbol variabelnya, yaitu D menghasilkan variabel E, C menghasilkan variabel C, S menghasilkan variabel D. Nah, di sini untuk proses pergantiannya, karena D menghasilkan variabel E dan variabel SABC, jadi karena di situ diketahui yaitu GH, maka kita ganti jadi D menghasilkan GH. Untuk C, lanjut untuk C menghasilkan variabel C. Karena C sendiri menghasilkan dirinya sendiri, maka dia dihapus atau terhapus ya teman-teman, tidak diikutkan. Jadi kita coret aja. Lanjut untuk S menghasilkan variabel D. Karena D tersebut menghasilkan variabel tadi kan diketahui kan GH, jadi kita ganti aja jadi S menghasilkan terminal GH dan variabel SABC teman-teman. Jadi seperti itu. Untuk setelah penyederhanaannya, S menghasilkan variabel C, terminal BA, terminal GH, dan variabel SABC. A menghasilkan terminal BB, variabel C. B menghasilkan variabel S, terminal C, dan terminal DDD. C menghasilkan terminal E dan variabel A dan terminal F. D menghasilkan terminal GF dan variabel SABC. E menghasilkan terminal GF. Gitu ya teman-teman, semoga dimengerti. Definisi produk useles ada yang pertama, produksi yang membuat simbol variabel yang tidak memiliki penurunan yang akan menghasilkan terminal-terminal seluruhnya. Produksi ini tidak berguna karena bila diturunkan tidak akan pernah selesai.
Defisit produksi ULES. Yang kedua, produksi yang tidak akan pernah dicapai dengan penurunannya apapun dari simbol awal. Produksi ini mengakibatkan produksi redundan atau berlebihan. Oke, kita lanjutkan. Penghilangan produksi ULES. Nah, contoh pertamanya yaitu S besar menghasilkan A kecil S besar A kecil, atau A besar B kecil D kecil, atau B besar D kecil E kecil. Yang kedua, A besar menghasilkan A besar D kecil A kecil. Yang ketiga, B besar menghasilkan B besar D besar D besar atau A kecil. Dapat diketahui bahwa ada yang pertama yaitu simbol variabel A besar yang tidak memiliki penurunan yang menunjukkan terminal sehingga dapat dihilangkan. Yang kedua, konsekuensinya nomor 1, aturan produksi S menghasilkan A besar B kecil D kecil tidak memiliki penurunan. A besar D kecil D kecil. Yang A besarnya menghasilkan A besar D kecil A kecil. Yang B nya menghasilkan B besar D besar dan atau A kecil. Nah, setelah itu ada penyederhanaannya, yaitu ada 2, S besar dan B besar. Yang S besarnya menghasilkan A kecil S besar A kecil, atau B besar D kecil E kecil. Yang B nya menghasilkan B besar B besar B besar atau A kecil, tetap sama. Jadi inilah penghilangan produksi ULES yang saya jelaskan. Ini setelah itu inilah contoh penyederhanaannya. Ya, kita lanjut. Di sini saya akan menjelaskan penyederhanaan aturan produksi konteks. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada 3 penyederhanaan. Ini dilakukan bersamaan pada suatu CFG yang dilakukan bersama, yang jadi ketika ada aturan produksi maka secara bersamaan tetapi ada urutannya. Dan kenapa dilakukan bersamaan? Karena tujuannya itu agar kita mendapatkan aturan produksi dalam bentuk yang paling sederhana, yang bebas aturan, bebas produksi unit, dan bebas produksi kosong, dan bebas produksi ULES. Nah, hal yang perlu diperhatikan pada saat penyerahan CFG itu adalah kita harus memperhatikan urutan penghilangan produksi epsilon bisa menghasilkan produksi unit, kemudian produksi unit itu tidak menghasilkan produksi epsilon. Kemudian kehilangan produksi unsur tidak menghasilkan produksi unit maupun epsilon. Nah, sehingga urutan langkah penyederhanaan CFG yang paling tepat adalah kita mendapatkan CFG-nya atau produksinya. Lalu kita hilangkan dulu produksi Excel-nya, kita hilangkan produksi unitnya, dan kita hilangkan produksi ULES
sehingga ketika unit ini dilakukan secara maka kita akan mendapatkan CFG dalam bentuk sederhana. Baiklah, kita masuk ke contoh 1. Contoh kasus di mana S menghasilkan A besar atau C atau BD. A menghasilkan BD atau epsilon, B menghasilkan AB atau D, dan C menghasilkan DE. Langkah pertama yaitu menghitung produksi kosong, sehingga yang merupakan tabel adalah A menghasilkan produksi kosong. Ini adalah epsilonnya, dan di sini perlu kita perhatikan lagi epsilonnya yang produksi kosong. Dan S menghasilkan A besar atau AA atau C atau BD, lalu A menghasilkan BB dan B menghasilkan B besar atau AB atau D, dan C menghasilkan DE. Dan selanjutnya itu penghilangan produksi unitnya. Nah, untuk menghilangkan produksi unitnya itu S menghasilkan A besar atau AA atau C atau BD, sedangkan B A menghasilkan BD, B menghasilkan B besar atau AB atau D, C menghasilkan DE. Untuk menghilangkan produksi unitnya, yaitu S menghasilkan BD atau A atau DE atau BD. Untuk A menghasilkan BB, B menghasilkan AB atau D, C menghasilkan DE. Hasil penyederhanaan ini akan lebih sederhana lagi, dan selanjutnya hasil terakhir. Ini kita lakukan proses penghilangan produksi hasil penyederhanaannya, yaitu S menghasilkan AA atau C atau BD. Nah, untuk selanjutnya itu hasil penyederhanaan terakhir. Ini kita lakukan proses penghilangan produksi penyederhanaan, yaitu S menghasilkan AA atau C atau BD, dan A menghasilkan BB atau epsilon, sedangkan B menghasilkan AB atau D, C menghasilkan DE. Dan untuk hasil penyederhanaannya adalah S menghasilkan BB atau AA atau DE atau BD, sedangkan A menghasilkan BD dan B menghasilkan AB dan D. Dan ini dapat kita peroleh satu aturan produksi yang paling sederhana.